Assalamualaikum. Ini ketemu lagi bersama Bule ya, sama Pak Le. Ini Pak Le sama Bule menunggu bis. Kita mau ke Gua Hiro, mau ke apa itu? Ya kita ikutin ya nanti ya Bule sama Pak Le. Ini masih menunggu bisnya. Ikutin terus bisnya Pak Le ya sama Bule. Untuk perjalanan sebelumnya kita akan melihat Jabal Sur. Mudah-mudahan belum begitu padat, bukan tidak padat ya, belum begitu padat sehingga kita ataupun bis bisa parkir di sana sehingga kita bisa turun berpose bersama untuk mengambil kenang-kenangan di kawasan Jabal Surnya. Baik, sebelum kita melanjutkan perjalanan, mari bersama-sama kita mengucapkan doa safar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allahumma inna hotel-hotel pegunungan sudah mulai dikikis ya untuk pembangunan. Inilah sisa-sisa bukit yang ada ya. Jadi kalau membangun di sini tidak seperti di Madinah harus mengikis perbukitan ataupun pegunungan yang ada di kawasan ini. Ini kemarin dulu-dulunya hotel-hotel ini semuanya adalah perbukitan. Nah, ini di bukit sebelah ini mungkin yang tersisa karena di bawahnya ada terowongan masuk menuju ke bawah Hotel Zam-Zam gitu. Nah, ini hotelnya jamaah kita, di sebelah kanan ini. Hari ini juga kita berziarah bersama mereka. Nah, itu bisa. Ini sampai di Bukit apa Pak? Arafah. Arafah. Tempat pertemuan Bukit Jodoh. Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ayo mari kita foto bareng dulu. Iya. Yuk. Iya, bersama rombongan ini Bule. Ya, Bukit Jodoh. Jalan ya Pak Le. Di sini hawane sejuk. Pas Dingin, alhamdulillah 16 musim dingin. derajat. 16 derajat. Gak pakai jaket kedinginan. Lupa enggak pakai jaket. Wis kayak AC 16 derajat rasanya. Ya, alhamdulillah. Wadem. Sampai watuk pilek ya. Sampai batuk pilek ya Pak Li. Karo buli ya. Kaki sampai jarum. Ya, Habis alhamdulillah. sholat 7 kali, dan sa'i 7 kali langsung jarum. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dipeluruti sehari istirahat untuk jalan lagi. Wewer. Halo. Syukran. Yang merasa fotonya Mbak Adam sampai kondur. Rame ini. Ini jam 9 pagi ya teman-teman ya, tapi sudah rame full.
Nanti kita naik ke sana ya. Sum. Iya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, ini. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa istriku, dosa orang tuaku, dosa bapak ibuku, dosa mertuaku, dosa saudara dari istri, semua. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Kilo riler. Ahlan asahlan. Nah, ini ya. Di Padang Arwah. Ini tempatnya. Rame iki teman-teman. Dan boleh beberapa hari kena flu, jadi kita sambil didi ya. Kena sinar ini. Ini mau naik kayaknya ndak mungkin, soalnya full orangnya. Teman-teman yang boleh dimanapun berada, tak doain semoga semua cepat kayak boleh kesini sama boleh Pak Lek ya. Yang belum pernah. Saya doakan semuanya. Yang belum pernah terpanggil. Saya naik ke sana tuh ya teman-teman, Tempat ke wukuf di atas. Padang Arafah. Tapi ini Tempat boleh nggak pertemuannya Nabi naik. Adam dan Ibu Hawa. Kita mau kembali ke bis ya teman-teman ya. Ini di sini juga ada yang jualan ya teman-teman ya. Ayo. Baru. Nah ini jamaah juga ada yang beli. Ayo diborong. Murah. 50 real. Ya murah. Saya tahu ya murah. Tapi lek Pak Lie ora sedeng ki. Duitnya rupiah rana tak entah ya. Ya wis aku pengen kok iki wis. Ireng ya wis. Mbak. Aku segala iki apa, Pak? Sopo darian, asdarian. Sopo iki kon blusuk nih. Kon blusuk nih ngono le. Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang terbuka hanya 1 kali setahun ketika pelaksanaan ibadah haji saja, itu pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Setelah itu tidak dipergunakan lagi sampai haji berikutnya. Masjid Namirah. Kalau Namirah itu mungkin kalau bahasa kita itu singa betina atau apa namanya, itu arti daripada Namirah itu namir macan ya. Namirah mungkin macan betina, mungkin karena ada tinggal seorang wanita yang berarti sangar ya. Kemudian apa namanya, nafar awal, nafar sani, mabit. Nah ini istilah-istilah di dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Ada yang namanya hari nahar. Hari nahar itu pada hari raya korban tanggal 10 Zulhijjah. Nah
nanti di depan kita ada sebuah tugu di bawah kaki bukit yang ada di sebelah kiri. Itu ada sebuah tugu kecil tempat pengeksekusian untuk pelaksanaan perintah tinggalkan oleh bapaknya, orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika balik-balik ke Mekah diperintahkan dulu untuk disembelih. Mungkin belum pernah mendidik begitu ya, karena ditinggalkan masih kecil dulunya di Mekah sama ibundanya, ibunda Siti Hajar. Kemudian datang kembali ke sini, tahu-taunya disuruh untuk menyembelih, belum pernah melihat. Ya enaknya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga di sini karena perintah Allah tentunya ya. Kalau bukan karena perintah Allah mungkin beliau tidak akan melaksanakannya. Untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dulu ternyata Nabi Ibrahim itu mungkin keceplosan karena beliau itu gemar berkorban begitu ya. Ketika jangankan harta, anak pun akan saya korbankan. Ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sebelah kiri kita ada sebuah tugu di bawah kaki bukit Jabal Kurban ini. Nah, disitulah tempat akan dilaksanakannya penyembelihan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail putra beliau. Namun digantikan oleh seekor kibas yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dulu sebelum memiliki keturunan mungkin keceplosan begitu ya. Ternyata keceplosannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menagih janjinya, bayar sumpahmu hai Ibrahim. Nah, apa janji saya? Katanya mau menyembelih anak, katanya kalau memiliki anak. Jadi Nabi Ibrahim itu gemar berkorban. Jadi harta itu mungkin sudah tidak ada, selalu diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena belum memiliki keturunan, beliau itu mengatakan jangankan harta, anak pun akan saya korbankan. Tapi ternyata karena memang belum punya anak ketika itu, nah begitu putranya lahir Nabi Ismail alaihissalam, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala menagih janji Nabi Ibrahim. Mana janjinya? Nabi Ibrahim turun mendekati daripada tempat pelontaran jumroh itu ada di depan kita. Tempat pelontaran jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Jadi kapan kita melontar jumroh? Pada tanggal 10 Zulhijjah kewajiban kita melontar jumroh hanya satu lubang. Jadi jumroh itu ada 3 lubang di sana, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Nah, ketiga jumroh ini akan kita lontar pada tanggal 11, 12 dan 13. Adapun pada tanggal 10 Zulhijjah itu hanya satu jumroh yang akan kita lontar, yaitu jumroh aqabah saja dengan 7 butir kerikil. Nah, nanti pada besoknya lagi pada tanggal 11, 12 dan 13 setiap harinya kita akan melontar 7 kali 3 berarti 21 per harinya selama 3 hari. Bagi mereka yang akan melaksanakan nafar sani 2 malam, bagi yang bermalam di Mina selama 2 malam itu akan melontar jumrah selama 2 kali pada tanggal 11 dan 12. Setelah itu keluar dari Mina. Kemudian masjid yang di depan di sebelah kita, sebelah kiri, ini adalah Masjid Khair, tempat mabitnya para anbiya dulunya ya. Ini di depan kita juga. Nah, kita bisa melihat langsung terowongan di depan ataupun perkemahan di kawasan Mina ini dari kiri ke kanan ya. Nah, ini semuanya tempat perkemahan jamaah haji seluruhnya. Adapun jamaah haji reguler kita Indonesia itu berada di belakang terowongan yang ada di depan kita. Nah, itu yang disebut dengan terowongan Mina. Dulu terowongannya satu, jadi jamaah yang keluar masuk mungkin yang berangkat melontar dan yang pulang melontar melalui terowongan yang sama, sehingga tabrakan, mati lampu, sehingga terjadilah tragedi di tempat itu sehingga banyak memakan korban. Beberapa kali jamaah kita, jamaah haji Indonesia mengalami musibah begitu ya. Ada musim kelapa 111 ya, 111. Nah, di sini. Nah, itu ada yang di atas persis di bawah daripada hotel itu. Jadi dekat sekali dengan tempat pelontaran. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang melaksanakan umroh hari ini mudahkan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera melaksanakan ibadah haji melalui Safira tentunya. Nah, ini tempat pelontarannya di bawah dan di atas ada 3 tingkat. Nah, ini tempat pelontarannya itu ada 4 tingkat ya. Semuanya sudah diatur jadwal pelontarannya oleh petugas maktabnya masing-masing.
Ini tentunya kita berada di tempat yang mustajab untuk melaksanakan doa, khususnya di Ka'bah Al-Musyarrafah Masjidil Haram tentunya secara umum. Kemudian di situ ada titik-titik yang selalu dikerumuni oleh jamaah. Malaikat turun langsung mengawasi pelaksanaan ibadah haji. Jadi tempat-tempat yang mustajab tentunya secara umum di Makkah Al-Mukarramah, tentunya di dalam Masjidil Haram, di sana titik-titiknya di Ka'bah Al-Musyarrafah sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Suudi. Kalau kita berdoa di Indonesia, doanya mampir dulu ke Makkah baru naik ke atas langit. Karena Ka'bah Al-Musyarrafah itu kalau dilihat di langit pertama, kedua, ketiga dan sampai langit ketujuh itu ada Ka'bahnya masing-masing katanya. Nah, ini kalau seumpamanya yang satu runtuh, semuanya akan runtuh begitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi dia di atas pintu, di atas Ka'bah itulah namanya terbuka pintu langit begitu ya. Sehingga doa kita di Mina selama 2 malam, kemudian ingin keluar dan tidak masuk lagi ke Mina, itu disebut dengan nafar awal. Apabila ada yang melaksanakan ibadah haji mabit selama 3 malam, ini disebut dengan nafar sani, secara sempurna melaksanakan ibadah haji tanpa potongan gitu ya, tanpa memotong kewajiban-kewajiban haji lain. Nah, ini memang dibolehkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermalam di Mina 2 malam ataupun 3 malam. Kalau bermalam 2 malam itu berarti disebut dengan nafar awal. Kalau 3 malam disebut dengan nafar sani. Nah, dengan berakhirnya nafar sani tadi, maka semua rangkaian ibadah haji itu sudah. Nah, ini masjid apa? Masjid Tan'im. Ini adalah Masjid Tan'im yang disebut dengan Masjid Siti Aisyah atau Masjid Miqat Umrah yang paling dekat menuju ke Masjidil Haram. Oh ya, terima kasih. Nanti. Ayo. Ikhra. Ya, ini untuk mengambil mikot kedua ya teman-teman di sini ya. Right here. In like 5 minutes. Kita balik ya ke Mekah ini. Masjidil Haram. Kapalnya 8, Heeh. musiknya Rolex. Jam Rolex. Imam Ghazali, kuwi konone hotele dhewe. Hotele konone. Oke, jalan Bi. Itu yang cantik-cantik itu Bi. Masya Allah. Ini ahli surga semua Bi, amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma
اللهم صل على محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. اللهم صل على محمد. Safira, yes. Monggo minum dulu. Oke, yang